Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. A few moments later. Pada manajemen pendidikan dan pelatihan, ada dilakukan implementasi dari fungsi manajemen, yaitu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, hingga evaluasi. Berikut saya akan jelaskan satu persatu dimulai dari perencanaan hingga evaluasi. Tahap yang pertama adalah perencanaan. Nah, di dalam perencanaan ini akan menentukan tujuan dan mengidentifikasi atau menganalisis sumber daya yang akan mengikuti pelatihan tersebut. Kemudian di dalam perencanaan ini juga akan menentukan apa saja yang akan dibutuhkan ketika pelatihan tersebut akan dilakukan. Kemudian terkait dengan narasumber ataupun sumber dana yang akan dibutuhkan ketika pelatihan tersebut akan dilaksanakan. Kemudian langkah yang kedua adalah pengorganisasian. Di tahap ini akan mengatur sumber daya yang akan berperan pada kegiatan tersebut. Misalnya mengorganisasikan ruang, waktu, dan materi pelatihan, serta menunjukkan instruktur atau pembimbing untuk memfasilitasi sesi pelatihan tersebut. Kemudian akan dilakukan pelaksanaan. Nah, di dalam pelaksanaan ini adalah melaksanakan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Di dalam ini akan melibatkan penyampaian materi yang dilakukan oleh narasumber, baik itu diskusi maupun langsung kepada kegiatan praktiknya. Misalnya, pelaksanaan program pelatihan tersebut dilakukan dengan memberikan workshop kepada para guru tentang bagaimana metode pengajaran yang efektif yang dilakukan kepada siswa. Tahap selanjutnya adalah pengawasan. Di dalam tahap ini adalah memantau dan mengawasi bagaimana proses berlangsungnya kegiatan pelatihan tersebut. Nah, tujuannya untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Contohnya adalah pengawasan dilakukan dengan mengamati partisipasi dan kemajuan peserta pada saat sesi pelatihan dilakukan, serta bagaimana caranya menanggapi masalah atau kebutuhan yang muncul pada saat proses pelatihan tersebut berlangsung. Tahap yang terakhir adalah evaluasi. Di dalam tahap ini akan menilai bagaimana keefektivitasan kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut. Nah, pada evaluasi ini juga dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya seperti survei peserta, tes, atau observasi. Contohnya, ketika pelatihan tersebut telah selesai, maka peserta juga akan diminta mengisi kuesioner mengenai kepuasan mereka pada saat pelatihan berlangsung, misalnya terhadap materi, pengajaran, ataupun fasilitas pelatihan tersebut. Bagian yang kedua adalah menjelaskan bagaimana analisis kebutuhan dilakukan. Analisis kebutuhan ini adalah tahap awal yang dilakukan dalam perencanaan pendidikan dan pelatihan. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi apa saja kebutuhan atau masalah yang dihadapi dan ingin diatasi melalui adanya program pendidikan dan pelatihan yang akan dilakukan. Nah, berikut langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan analisis kebutuhan. Langkah yang pertama adalah identifikasi masalah atau kebutuhan. Langkah pertama ini merupakan mengidentifikasi apa saja yang menjadi masalah ataupun kebutuhan yang akan dipecahkan atau dipenuhi melalui hadirnya kegiatan pendidikan dan pelatihan. Hal ini bisa berupa masalah kekurangan keterampilan, pengetahuan, maupun kompetensi tertentu di antara para peserta. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan data. Mengumpulkan data ini merupakan langkah yang paling penting untuk memahami dengan lebih baik konteks dan karakteristik kebutuhan para peserta yang ada. Nah, data ini dapat diperoleh melalui wawancara, survei, observasi, atau analisis dokumen yang terkait dengan kebutuhan para peserta. Setelah data dikumpulkan, maka akan dilakukan analisis data. Nah, langkah ini merupakan menganalisis data tersebut untuk mengidentifikasi atau mengetahui pola apa saja atau apa saja yang paling relevan dengan kebutuhan pendidikan dan pelatihan tersebut. Hal ini dapat melibatkan identifikasi kesenjangan antara kemampuan saat ini dengan kemampuan yang akan diharapkan di masa yang akan mendatang. Selanjutnya adalah memprioritaskan kebutuhan. Artinya ketika dilakukan analisis kebutuhan, maka harus perlu diteliti apa saja yang menjadi prioritas masalah yang paling urgent yang harus diselesaikan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan prioritas kebutuhan untuk menentukan pelatihan apa yang cocok untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi para peserta tersebut. Yang terakhir adalah mendefinisikan tujuan dan sasaran. Artinya di sini setelah dilakukan analisis kebutuhan, maka harus ditentukan tujuan dan sasaran yang harus atau yang akan dicapai melalui hadirnya program pendidikan dan pelatihan. Tujuan tersebut harus bisa diukur dan realistis, kemudian relevan dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi dari para peserta.
Pada bagian yang ketiga adalah analisa kebutuhan kelompok. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana hasil analisis kebutuhan kelompok yang telah kami lakukan. Adapun analisa kebutuhan kelompok yang kami lakukan adalah analisis kebutuhan diklat pada guru-guru sekolah minggu yang ada di wilayah GPDI Dairi Timur. Kemudian, terkait dengan tujuan dari pelaksanaan diklat ini adalah untuk membantu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi para guru-guru sekolah minggu yang ada di wilayah GPDI Dairi Timur dalam menciptakan media ataupun metode pada saat kegiatan mengajar anak sekolah minggu. Dalam hal ini, guru sekolah minggu dituntut sekreatif mungkin menciptakan ataupun menyediakan media dan metode pada saat melakukan pengajaran sekolah minggu. Tujuannya supaya anak-anak yang mengikuti acara sekolah minggu tersebut tidak merasa bosan atau bermain-main pada saat ibadah. Kemudian, terkait dengan pelaksanaan, berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang kami lakukan, maka pelaksanaan diklat yang akan kami lakukan adalah pada bulan Agustus. Nah, kegiatan ini akan kami lakukan terhadap guru-guru sekolah minggu yang ada di wilayah Dairi Timur sekitar dari 10 gereja. Kemudian kami akan mengundang guru-guru sekolah minggu tersebut bergabung dan kami akan menyediakan lokasi yang tepat ketika pelatihan tersebut akan dilakukan. Kemudian juga panitia pelaksana atau kelompok kami akan menyediakan fasilitas atau sarana maupun prasarana yang akan dibutuhkan pada saat kegiatan pelatihan tersebut berlangsung. Selanjutnya, proses pelaksanaan diklat ini sama seperti diklat yang biasanya. Contohnya adalah pelatihan ini atau diklat ini akan dilakukan dengan yang pertama adalah penyampaian materi. Nah, di dalam penyampaian materi ini, narasumber akan menyampaikan materi yang sesuai dengan yang telah direncanakan. Misalnya adalah materi yang akan disampaikan narasumber adalah berkaitan dengan bagaimana cara guru sekolah minggu menciptakan atau menyediakan media yang cocok atau yang kreatif dalam mengajar anak sekolah minggu. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan kegiatan pelatihan guru sekolah minggu se-GPDI wilayah Dairi Timur dengan judul yang kami angkat adalah meningkatkan pengajaran oleh guru sekolah minggu melalui media dan metode belajar yang menarik. Pelayanan guru sekolah minggu merupakan cara untuk melayani jemaat dengan memberikan pengajaran mengenai kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak. Tujuannya supaya mereka dapat bertumbuh di dalam iman. Nah, kemudian tujuan dari pelayanan guru sekolah minggu ini adalah di mana guru sekolah minggu mampu memperkenalkan Yesus Kristus kepada anak-anak terkait dengan pelayanan guru sekolah minggu yang dilakukan. Tujuan utamanya adalah mampu memperkenalkan bagaimana pribadi Yesus Kristus kepada anak-anak. Harapannya supaya mereka dapat memahami dan mempercayai sejak usia mereka dini seperti apa Yesus Kristus pada kehidupan mereka masing-masing. Kemudian setelah diklat ini dilakukan, harapannya dengan adanya pelatihan ini, guru sekolah minggu di wilayah Dairi Timur mampu mengetahui bagaimana teknik-teknik atau metode yang harus dilakukan untuk mengajar anak-anak sekolah minggu dengan cara penggunaan media pada saat mengajar anak-anak sekolah minggu. Manfaatnya adalah untuk membantu meningkatkan keterampilan guru sekolah minggu se-Dairi Timur dengan membuat media dan metode pengajaran pada saat mengajar anak-anak sekolah minggu. Kemudian dapat membantu mengembangkan keterampilan para guru sekolah minggu pada saat mengajar dengan menciptakan media yang kreatif serta mampu mengefektifkan guru sekolah minggu pada saat mengajar anak-anak sekolah minggu. Dengan adanya kegiatan pelatihan ini, maka ada hasil yang diharapkan. Misalnya adalah peserta dapat memahami pelatihan yang dilakukan, yaitu bagaimana membuat media dan metode pengajaran anak sekolah minggu. Kemudian setelah pelatihan selesai, peserta juga diharapkan mampu mengimplementasikan atau mempraktikkan bagaimana pembuatan media dan metode tersebut pada saat mengajar anak-anak sekolah minggu. Adapun tema yang telah kami rencanakan adalah menjadi guru sekolah minggu yang kreatif. Rencana waktu pelaksanaannya adalah hari Jumat 8-9 Agustus tahun 2024. Kemudian waktu pelaksanaan jam 10 WIB sampai 15 WIB. Tempat GPDI Agave Bangun. Kemudian narasumber yang akan kami undang adalah Saudara Arinal Simanjuntak. Terkait dengan peserta adalah seluruh guru-guru sekolah minggu di wilayah Dairi Timur, yaitu berjumlah sekitar 50 orang. Selanjutnya adalah informasi pendaftaran. Dapat diakses melalui Google Form yang telah selesai dikerjakan. Dan kemudian pendaftaran
diadakan dengan membagikan formulir pendaftaran yang telah dikerjakan oleh panitia. Nah, formulir pendaftaran ini akan kami bagikan kepada guru-guru sekolah minggu di GPD wilayah Daerah Timur pada bulan Februari. Adapun yang menjadi persyaratannya adalah yang pertama, peserta yang ingin mengikuti harus mendaftarkan terlebih dahulu melalui Google Form yang telah disediakan oleh panitia dan harus sudah membayar biaya pendaftaran. Peserta juga harus mempersiapkan segala bahan ataupun media yang dibutuhkan pada saat kegiatan pelatihan tersebut berlangsung. Dan peserta harus diwajibkan membawa handphone, buku catatan masing-masing yang akan digunakan pada saat kegiatan pelatihan tersebut berlangsung. Kemudian peralatan yang dibutuhkan pada pelatihan adalah laptop, kedua PowerPoint atau materi, ketiga speaker dan mikrofon, kemudian lembar evaluasi. Nah, penilaian ini dilakukan secara komprehensif, yaitu meliputi penilaian terhadap peserta, penilaian terhadap narasumber, dan penilaian terhadap penyelenggara kegiatan diklat. Kemudian akan ada evaluasi akhir atau EA. Nah, peserta harus melakukan tes akhir pada akhir kegiatan dengan mengisi lembar evaluasi atau kuesioner yang telah diberikan oleh panitia. Kemudian tahap akhir dari tor kami adalah ada benefit atau umpan balik yang diterima pada saat kegiatan diklat, yaitu materi yang urgent yang diperbincangkan dalam pengajaran guru sekolah minggu. Kemudian pelatihan ini dapat mengembangkan keterampilan guru sekolah minggu dalam membuat media dan metode pengajaran yang menarik dan tidak membosankan. Selanjutnya adalah dapat menambah relasi dan koneksi serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Demikianlah hasil dari tor pelaksanaan pelatihan guru sekolah minggu yang telah dilakukan oleh tim atau kelompok kami. Yang terakhir adalah kendala yang dialami dalam manajemen diklat. Adapun kendala yang dialami adalah terkait dengan perencanaan, yaitu dalam pembuatan analisis kebutuhan, banyak hal kendala yang dialami oleh tim. Salah satunya adalah kesulitan dalam mendapatkan informasi. Bahkan setelah informasi didapatkan pun, bisa dikatakan informasi tersebut minim. Kemudian dalam hal pelaksanaan, kemungkinan yang akan dihadapi adalah salah satunya peserta yang diharapkan tidak sesuai dengan peserta yang datang. Kemudian adanya keterbatasan anggaran. Selanjutnya adalah tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan pelaksanaannya. Adapun solusi yang akan dilakukan oleh kelompok kami atau tim kami terkait dengan permasalahan tersebut adalah terkait dengan perencanaan ataupun analisis kebutuhan. Ketika mendapatkan informasi yang minim, maka tentunya akan solusi yang ditawarkan adalah menentukan atau menetapkan siapa saja yang akan menjadi peserta. Dengan begitu akan memudahkan mendapatkan informasi. Kita misalkan apabila kita melakukan analisis kebutuhan kepada orang tua yang umurnya sudah 50 ke atas, maka informasi yang kita dapatkan adalah tidak relevan. Namun ketika kita mendapatkan informasi kepada mereka yang lebih muda atau lebih mengetahui tentang gadget, maka kita akan mudah mendapatkan informasi. Dan hal itu akan mempermudah kita menentukan pelatihan mana yang cocok yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah terkait dengan anggaran. Kurangnya anggaran tersebut akan dilakukan solusi, yaitu dengan pembuatan tor tadi. Nah, tor itu akan disampaikan kepada beberapa pihak. Kita misalkan adalah kepada masyarakat sekitar ataupun orang-orang terdekat kita. Dengan begitu akan dapat membantu kita menutupi atau membantu kita mendapatkan anggaran atau mendapatkan dana yang akan kita butuhkan pada saat pelatihan. Terkait dengan waktu pelaksanaan adalah kita misalkan jamnya mulai dari jam 10. Maka untuk menghindari yang namanya keterlambatan atau telat, maka harus kita pastikan jam 10 tepat harus dimulai pelatihan, meskipun orang-orang yang hadir belum sepenuhnya.